teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini kami akan melakukan wawancara dengan topik ekoenzim. Baiklah teman-teman, saat ini saya bersama dengan narasumber kami, yaitu Ibu Yati. Beliau ini merupakan salah satu penggiat ekoenzim yang aktif di Surabaya. Halo Ibu Yati, selamat pagi. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelum kita mulai wawancara kali ini, saya persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bu Yanti. Saya pengelola rumah edukasi ekoenzim. Terus kapasitas saya dalam komunitas ekoenzim itu saya ketua ekoenzim Kelurahan Kebonsari, penasehat komunitas ekoenzim Kota Surabaya, seksi organisasi komunitas ekoenzim Provinsi Jawa Timur, dan yang jelas relawan ekoenzim Nusantara. Rumah edukasi ekoenzim ini diresmikan pada tanggal 4 Maret 2023. Tetapi kami sendiri bergerak sudah mulai akhir 2021. Nah, sampai dengan saat ini kami sudah membuat ekoenzim lebih dari 5 ton, dan itu kami bagikan gratis untuk menyelamatkan bumi. Kemudian kami sudah sosialisasi lebih dari 10.000 orang. Nah, termasuk kalian ini sudah melewati angka 10.000. Jadi luar biasa. Kemudian ekoenzim yang kami fermentasi di rumah kami ini sudah ada, kalau 1 ton ini yang sudah jadi, ada yang sedang dalam proses, on proses ya, ada sudah jadi, dan ada produk turunannya. Ya, jadi mudah-mudahan kalian generasi muda ini perlu untuk mengenal ekoenzim, karena nantinya tujuannya utamanya adalah untuk menyelamatkan bumi. Kami pinjam bumi ini dari kalian. Lah, bumi ini sekarang sedang sakit. Musim hujan juga panas. Karena apa? Suhu bumi naik. Terus naik, tidak akan turun suhu bumi. Ya, ekoenzim ini solusinya. Makanya kenapa harus diperkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat, namanya generasi muda yang nanti itu pewaris bumi ini. Jadi yang memiliki bumi ini kalian, kami pinjam. Nah, sekarang sudah mulai sakit. Nah, kita lah yang, kalau bukan kita siapa lagi ya? Kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu. Nah, usia saya 71 tahun mau 72, masih mau menggeluti membuat satu solusi yang terbaik untuk pengolahan sampah organik. Jadi kami mengolah sampah organik menjadi ekoenzim. Ini pengolahan sampah yang paling tinggi derajatnya. Biasanya sampah cuma diolah menjadi kompos gitu kan, terus didaur ulang, apalagi tapi kalau sampah organik susah didaur ulang. Nah, kami punya solusi. Kami mengubah sampah organik itu menjadi ekoenzim. Tapi itu bukan karangan saya ya. Saya punya guru namanya Dr. Rosukon dari Thailand. Beliau meneliti tentang ekoenzim ini 30 tahun lamanya. Dan sudah diresmikan, sudah direkomendasi oleh PBB, ini bisa disebarluaskan ke seluruh dunia. Karena memang selama 30 tahun meneliti, Dr. Ros sudah memastikan kalau produknya itu adalah aman. Nah, apa itu ekoenzim? Cairan herbal alami yang berasal dari fermentasi, 1 bagian gula atau molase, 3 bagian bahan organik. Kita sebut bahan organik ya, karena kalau dikatakan sampah sudah keburu jijik duluan. Padahal itu calon sampah karena belum masuk di tempat sampah, dan itu disebut BO, bahan organik. Jadi bukan sampah ya, bahan organik. 1 bagian molase atau gula, 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Fermentasi dalam satu tempat yang bermelur lebar dan terbuat dari plastik. Itu saja, setelah tunggu 3 bulan menjadi ekoenzim, cairan herbal alami fermentasi dari sampah organik atau bahan-bahan organik ya. 1 bagian tadi gula atau molase, 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Setelah panen sampai 3 bulan panen, maka ekoenzim itu bisa diaplikasikan ke seluruh kehidupan di bumi, bahkan di bumi. Di bumi, manfaat ekoenzim untuk apa? Menyelamatkan bumi, karena ketika disemprotkan ke udara, dia menghasilkan oksigen yang membuat udara jadi segar dan dingin, segar dan sehat.
Ketika disiramkan dituang ke bumi, maka bumi akan jadi subur. Nah, ketika disiramkan ke air, air menjadi jernih dan biota yang ada di air itu menjadi sehat. Ya, jadi bumi ini kan terdiri dari udara, daratan dan perairan. Lah, juga seisinya, isi bumi apa? Makhluk kan? Nah, makhluknya ada manusia, hewan, tumbuhan. Bagi manusia ekoenzim sangat bermanfaat karena apa? Membantu untuk membersihkan peralatan rumah tangga, bahkan untuk campuran sabun, untuk campuran pasta gigi, bahkan bukan obat tetapi bisa membantu menyembuhkan. Itu ekoenzim kalau untuk manusia ya. Jadi untuk ngepel ya, untuk campuran sabun mandi, kalau sabun mandi pabrikan diberi ekoenzim maka zat kimia yang ada di sabun pabrikan ini netral. Kemudian juga untuk tanggap bencana banjir seperti ini, tuang ekoenzim. Kalau kita kena pisau kayak gini, kalau kita kena air panas, kita luka akibat jatuh atau kena benturan-benturan, kemudian minyak panas, itu langsung semprotkan saja. Jadi itu dahsyat, langsung kering sebentar tapi langsung kering. Itu kalau untuk kepentingan manusia ya. Nah, kemudian untuk kepentingan tanaman ini juga ekoenzim bukan pupuk, tapi ekoenzim bisa jadi boosternya pupuk. Cepat sekali. Kalau untuk bahan komposter mestinya 1 bulan misalnya, disemprot ekoenzim hanya setengah bulan. Juga untuk membantu ini, kalau misalnya kompos, pupuk kandang, kalau kita campurkan dengan ampasa ekoenzim maka tanaman akan menjadi subur. Sudah dicoba di lahan belakang itu yang tadinya tanah bebatuan, kita olah pakai pupuk dan ekoenzim, sekarang sudah menghasilkan panenan yang melimpah. Ada di kota itu loh, yang panen perdana itu ada sawi, kangkung dan semuanya organik. Nah, selain untuk menyelamatkan bumi, tujuan buat ekoenzim adalah menyelamatkan sampah organik itu supaya tidak terbuang di TPA dan TPS, karena kalau sudah sampai di TPA itu akan menghasilkan gas metan yang berbahaya sekali. Jadilah pemanasan global. Sekarang bukan pemanasan global, pendidikan global. Karena apa? Panasnya sudah nggak keturunan, orang musim hujan juga panas banget. Sehari bisa ganti baju berapa kali karena seperti itu. Nah, di rumah saya ini nampaknya seger dingin ya. Iya, karena di mana-mana ada ekoenzim, jadi itu mengeluarkan O2, oksigen. Jadi ekoenzim yang kita fermentasi selama 3 bulan itu, di bulan-bulan pertama itu akan menghasilkan gas, makanya dia tutupnya harus lebar, ditutup rapat. Tutup kecil apa bisa, tapi harus ada perlakuan khusus, sering dibuka keluarkan gas, atau dikasih tutup plastik, kemudian nanti ditutup pakai jarum, baru ditutup lagi, kemudian biar gasnya bisa keluar ya. Itu selama 1 bulan, nanti 1 bulan ganti tutup lagi yang aslinya baru bisa. Ribet ya, itu kalau tutupnya kecil. Tapi orang-orang suka pakai galon untuk itu memanfaatkan barang-barang bekas. Galon mineral kan hanya sekali pakai seperti itu. Tapi kalau gentong-gentong seperti Bu Yanti, kebetulan saya tutup ya karena panas kan. Ekoenzim nggak boleh panas. Ekoenzim itu manja, nggak bisa ditaruh di dekat tempat sampah, baunya nanti nggak sampah. Jadi ekoenzim itu harus kita rawat seperti diri kita gitu, beda dibersih, diajak ngomong, dia hasilnya hasil bagus. Indikasinya apa? Indikatornya kalau dia baunya wangi fermentasi, kemudian pH-nya di bawah 4. Tapi Bu Yanti bisa bikin itu berkali-kali di bawah 3, malah lebih bagus gitu. Iya, tadi lupa, ekoenzim juga bisa menangkal bau-bau sampah, bau-bau bangkai tikus dan lain sebagainya gitu. Jadi manfaatnya luar biasa dan membuatnya sangat mudah. Kita bisa cari kulit buah, potongan gagang sayur, tapi tidak busuk, tidak direbus. Terus bukan kulit alpukat karena tidak bisa difermentasi berlemak, bukan kulit nangka. Nah, terus bisa fermentasi. Bayangkan kalau misalnya barang-barang yang bagus dihasilkan dari bahan baku bagus itu kan biasa. Tepung terigu jadi kue tart biasa. Tapi kalau tepung ketela pohon, tepung gaplek itu jadi kue tart itu luar biasa. Apalagi kalau bahan bakunya dari sampah, orang mengatakan sampah ya, bahan organik, kemudian jadi produk turunan, itu yang di etalase saya itu
ada sabun mandi batang, ada sabun mandi cair, ada bedak dingin, ada lulur, ada sabun cuci piring, sabun cuci tangan, macam-macam. Iya sekali, banyak sekali manfaatnya. Dan modalnya kita hanya kemauan. Modalnya satu adalah kemauan. Kita juga harus mengesampingkan istilahnya gengsi. Kalau kita lagi mengut sampah, aku yang sudah usia segini sama suamiku 76, itu kalau malam ada grill yang mencari di pedagang buah itu kulit-kulitnya kan bakalan dibuang. Kami ambil itu, kami fermentasi sampai jauh malam kadang-kadang. Tapi itu memberi kebahagiaan karena itu yang pencipta alam semesta ini pasti senang sekali kalau kita mengembalikan ciptaan. Jadi tadinya kan dari mana itu buah-buahan dari bumi kan. Nah, kita mengembalikan ke bumi jangan hanya dalam bentuk kotoran sampah, tapi kembalikan juga dalam bentuk ekoenzim untuk menyelamatkan. Jadi bumi ini walaupun segersang apapun itu kalau dituang ekoenzim kembali. Kalau tidak percaya buktikan di belakang ada kebun. Tanamannya di sekitar sini aja sudah membuktikan ya ini. Bagaimana kalau dipupuk ekoenzim? Bukan dipupuk, diberi ekoenzim biar pupuknya itu bisa cepat menyatu dengan tanah, dengan unsur hara, bisa berkembang kemudian tanah itu menjadi pulih kembali. Ada yang ditanyakan seperti itu? Sepertinya teman-teman tertarik ini Bu untuk melakukan atau membuat ekoenzim di rumah. Nah, langkah awal untuk menerapkan ekoenzim di rumah itu bisa dimulai dari mana dulu ya? Dari sampah dapur. Dari sampah dapur. Iya, jadi ibu setiap hari pasti masak. Kita ya jangan beli terus toh, kita masak. Sisa-sisa limbah dapurnya itu yang mesti diselamatkan. Yang masih bagus dibuat ekoenzim, yang kurang bagus masuk komposter. Seperti itu. Jadi dari rumah. Karena gini, air itu mengalir dari mana? Dari hulu ke hilir toh. Nah, ngolah sampah itu dari hulu. Jangan dibuang ke hilir ke TPA, TPS. Bingung kalau di sana. Wow, karena banyak sekali ya. Tahu nggak TPA TPA Menowo itu? Luasnya 37 hektar, tinggi tumpukan sampahnya itu 12 meter. Karena kami pernah nyemprot ekoenzim di sana. Kalau ada acara di GBT, bola, GBT itu Gelora Bung Tomo. Itu kita semprot. Pagi kami jam 6 itu sudah berangkat nyemprot bersama dengan mobil damkar, mobilnya DLH. Nyemprot di sana dengan ekoenzim. 10 menit kemudian baunya hilang. Tapi karena tiap hari itu orang buang sampah sana ya tiap hari harus disemprot. Lah, karena tiap hari harus semprot, orang-orang masyarakat harus banyak yang buat ekoenzim. Kalau aku sendiri yang buat ekoenzim ini memang bertonton, tapi kan sendiri nggak bisa. Bersama kita bisa seperti itu. Jadi dari rumah ya, olah sampah dari rumah, dari hulu. Jangan dari sampai hilir bingung. Tumpukan seperti itu bisa menimbulkan ledakan kalau di musim kemarau. Kalau di musim hujan menimbulkan penyakit juga lalat. Menurut Ibu, seberapa penting sih kita harus menerapkan ekoenzim di lingkungan sekitar ini? Sangat penting. Andai kata kalian tahu pasti kalian jatuh cinta. Oleh karena itu saya yang setua ini, saya pensiunan BNI sudah 11 tahun. Mama, kenapa saya menggeluti ekoenzim tak kenal lelah siang malam? Saya sudah membagikan lebih dari 3 ton gratis. Dan sudah aku katakan sudah sosialisasi lebih dari 10 orang. Tanggal 10 ini sosialisasi ke Kejaksaan Tinggi. Kami sudah bergandengan tangan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sudah memberikan ke sekolah-sekolah perguruan tinggi hampir Surabaya sudah. Ya, UNESA, Ubaya, sekarang UNER lagi gila-gilanya. Kemudian Ciputra, di Buana, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Saya senang kalau harus memberikan pelatihan ke lingkungan sekolah karena itu kan generasi muda, pemilik ini yang akan datang. Kalau sekarang udah rusak nanti anak cucu kita mau gimana? Maka ini sudah harus menerapkan tanam ini di rumah kita. Karena nanti kalau sudah musim kering bahan pangan akan menjadi mahal. Lah, untuk menghindari musim kering mulai dari sekarang buat ekoenzim. Suburkan tanah. Yang kosong-kosong bumi itu siram dengan ekoenzim supaya pulih kembali. Lalu jika kita tidak menerapkan ekoenzim mulai dari sekarang, dampak kedepannya itu seperti apa? Luar biasa bahaya. Semua orang, saya bukan paranormal, tapi saya memprediksi. Kalau panas ini sudah
nggak ketulungan lagi karena bumi terus panas terus. Apa itu aja mencair kok gunung es aja. Kalau panasnya terus menerus dan kalau hujan ada badai, panasnya terus menerus, salah satu-satunya solusi yang terbaik adalah bensin karena dia disemprotkan ke udara menimbulkan menambah oksigen. Orang sudah nggak tahan lagi dengan panasnya, semua bakal butuh bensin, bakal butuh. Jadi saya bukan menimbun ya, bensin saya sering dikirim ke DLH untuk rumah potong hewan, untuk TPS. Kemarin nyemprot di kebun raya Manggo ya, karena sering ada turis ke sana, itu nyamuknya banyak ya, kita bisa ngusir, tidak membunuh nyamuk tapi ngusir gitu. Disemprot pakai bensin yang diberi bau-bauan gitu, semprot itu. Terus juga menyehatkan kolamnya yang ada di kebun mangrove itu, karena dulunya itu di situ ada tempat pembuangan sampah. Jadi sampai sekarang limbahnya itu mempengaruhi kesuburan tanahnya. Nah itu kalau disemprot ke bensin bakal boleh kembali. Secara rutin kami menyumbangkan ya siapa saja yang memerlukan. Kalau misalnya pribadi-pribadi memerlukan, sekali, 2 kali, 3 kali saya beri, selanjutnya harus mau bikin. Ada mahasiswa yang kesini sekedar observasi saja, saya nggak mau, harus bikin. Karena kalian itu generasi penerus kami. Ada orang yang sekarang modelnya tidak peduli, bahkan kalau kami sosialisasi nggak masalah, kami terus kami sosialisasi. Karena mereka bakalan seperti itu. Orang-orang yang tadinya nggak ini no reken ya, sekarang udah mulai gitu ya, itu ada manfaat. Mau dia gatel-gatel kena kutu air, mau dia kena kesetrum, kapan hari di sini ada yang ngelas pagar kesetrum, mau dibawa ke dokter. Karena suami saya digerujuk sama bensin 1 botol, langsung sore kerja lagi. Jadi selain buat lingkungan itu juga bisa untuk tubuh kita sendiri. Iya. Jadi kalau seperti aku misalnya, aku nggak pakai apa-apa, cuma sabun naik bensin, aku siap 72 mau 72, kan mukaku tidak kering, nggak pakai apa-apa loh, lembab kan? Iya. Pakai sabun naik bensin, jadi lembab. Usia segitu-gitu keriput itu sudah proses alam, pastilah, tapi tidak kering itu, dan flek-flek juga. Jadi kalau kalian mau ada botol spray dikasih air, tetesi ya bensin 1 tetes untuk nyemprotin muka ketika panas, betul banget. Air isi ulang ditetesi bensin setetes saja, biarkan 48 jam, sudah layak diminum. Luar biasa kan? Jadi bersih. Karena apa? Karena kenapa 3 bulan? Karena dia bulan-bulan pertama baru mengeluarkan gasnya, keluar gas kan, ditutup rapat itu, keluar gas. Bulan kedua keluar asam cuka, bulan ketiga enzimnya sudah keluar. Nah enzimnya itu apa saja kayak di lambung kita itu, enzimnya apa saja? Ada lipase, amilase, protease. Nah, semuanya bermanfaat bagi kehidupan. Seperti itu. Oke, latihan ya. Harapan ibu ke depannya untuk para kita generasi muda itu seperti apa? Lanjutkan. Jadi nanti kalian belajar bensin sampai ngerti benar. Di sini lengkap ya, media pembelajarannya, ada banner-banner ukurannya, ada segala macam, sudah lengkap. Namanya rumah edukasi. Dan rumah edukasi ini sudah apa ya istilahnya, skala nasional, sudah milik nasional. Karena apa? Wali kota itu setiap kali ada tamu dari luar, kemarin tamu dari Bontang, kemudian dari Bali, kemudian dari Papua, dari Banyumas, semua diarahkan kemari. Untuk belajar tentang itu. Studi tiru namanya, bukan studi banding lagi, tapi studi tiru. Jadi yang baik kita tiru. Seperti itu harapannya nanti ya semua, terutama anak sekolahnya, karena lingkungan, jaga lingkungan hidup, maka lingkungan hidup akan menjaga kita. Kalau lingkungan hidup rusak, saya baru di anak kita kasihan. Nanti belajar di sini. Kalau kalian terjun ke masyarakat, Pak Ibu, ke mama, Pak Ibu di rumah, ini ada proses betul. Kita mesti mengurangi zat kimia, beli dan buat. Kita bisa bikin sendiri yang ramah lingkungan, bisa bikin sabun yang ramah lingkungan. Jadilah mahasiswa yang luar biasa, jangan jadi mahasiswa biasa-biasa. Jangan jadi mahasiswa biasa-biasa, tapi jadilah yang luar biasa, punya nilai plus. Sini rumahnya gang sempit ya, tapi tamunya banyak. Karena ada apa? Ada sesuatu di sini. Kalau enggak pasti ini yang datang KLHK udah ke sini loh. Habis ya, Kementerian Lingkungan Hidup sudah datang di sini. Jadi sudah bisa disebutkan satu-satu.
Ibu tamunya penuh-penuh. Banyak sekali ya Bu ini. Banyak sekali. Sudah lewat dari ratusan itu lewat. Lebih. Jadi ekoenzim itu sangat penting ya teman-teman untuk keberlanjutan bumi kita, kehidupan di bumi kita. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus melanjutkan yang sudah dirintis oleh Bu Yanti ini terutama, supaya tetap berlanjut dengan baik dan anak cucu kita nanti bisa menikmati hasil yang sudah kita tanam mulai dari sekarang. Jadi teman-teman, nanti setelah ini kami dengan Bu Yanti akan membuat bagaimana sih cara proses pembuatan ekoenzim itu. Jadi tetap tonton video ini sampai habis ya. Oke.
Bahasa